Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita hari ini masih bisa bersekutu bersama di dalam firman Tuhan. Saya berharap kita semuanya terus membuka hati untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk melakukan aktivitas kita. Hari ini adalah hari yang baru bagi kita, hari Senin, pekan yang baru, tanggal 5 September 2022. Mari kita melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita dengan melibatkan Tuhan, supaya kita kuat, supaya kita bisa menang, mengalahkan kuasa dosa, kuasa daripada iblis yang berupaya untuk menggempur, menghancurkan iman percaya kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup orang Kristen adalah peperangan. Kita berperang melawan kuasa iblis. Musuh kita itu begitu kuat. Dia tidak gampang menyerah. Mungkin satu kali dia kalah dengan kita karena kita bertarung dengan semangat iman yang tinggi. Tapi ingat, dia terus-menerus berupaya untuk menghancurkan kita. Dia tidak akan pernah gampang menyerah. Oleh karena itulah saudara-saudara, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak akan mampu mengandalkan diri kita sendiri. Fisik kita ini lemah. Bahkan roh kita juga lemah. Kalau dari diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Makanya saudara-saudara, sekali lagi dikatakan, diteguhkan oleh Rasul Paulus kepada kita untuk menghadapi peperangan itu. Dia katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita akan makin kuat dan hebat kalau kita berada di dalam Tuhan. Dan juga di dalam kekuatan kuasanya. Makanya mari kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi terlebih dalam pelayanan kita. Ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hendaklah kita mengandalkan Roh Allah. Sehingga Roh Allah itu akan meneguhkan, menguatkan, dan itu yang menjadi penguasa, yang menjadi tameng dalam iman percaya kita, sehingga musuh-musuh kita tidak akan bisa menghancurkan kita. Nah, tetapi saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa iblis itu begitu licik. Dia seperti yang saya katakan tidak pernah menyerah. Dia selalu berupaya untuk melemahkan iman kita. Itu yang pertama dia lakukan. Melemahkan iman kita. Baru yang kedua, dia akan menghancurkan iman percaya kita. Setelah iman kita lemah, maka dia gampang menghancurkan dan memporak-porandakan. Sehingga banyak orang Kristen yang gagal pelayanan dan gagal menjadi orang percaya. Kenapa saya katakan gagal? Karena kita jadi jatuh melakukan apa yang dikehendaki iblis. Bukan menjadi kuat untuk melakukan kehendak Allah. Kita jadi patah semangat, kita kurang percaya, kita jadi menyerah atau mundur dari pelayanan, dari semangat iman percaya kita. Itu yang terjadi. Tetapi iblis senang sekali akan hal itu. Makanya saudara-saudara, dia berupaya untuk merusakkan titik-titik pertahanan iman kita. Yang pertama saudara-saudara, dia berupaya untuk menghancurkan kesatuan kita, kebersamaan kita. Sebenarnya
ketika kita bersatu, saling menopang, saling meneguhkan, saling menguatkan, di situ kekuatan daripada orang Kristen. Dan di situ kekuatan daripada pelayanan itu. Makanya dia berupaya untuk apa? Menjadikan pelayan-pelayan itu bersaing satu dengan yang lain. Ini hati-hati. Pelayanan, dunia pelayanan bukan untuk persaingan, tapi untuk kebersamaan. Kita harus secara bersama-sama melayani Tuhan. Yang kedua di situ dikatakan merasa diri lebih hebat. Jadi ini yang lebih merusak iman orang-orang percaya, ya. Yang kedua, menganggap diri sudah pintar dan mampu sehingga tanpa persiapan untuk melakukan segala sesuatu, terlebih kepada orang-orang yang mau melayani. Nah, saudara-saudara, ini yang sering sekali dihancurkan oleh iblis. Kuasa daripada pelayanan kita akan hancur ketika apa? Kita menganggap diri kita sudah pintar dan mampu, dan itu sudah biasa sehingga kita tidak perlu persiapan lagi. Makanya secara khusus kepada hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan khotbah, mari kita mempersiapkan renungan demi renungan dengan baik. Karena apa? Setiap ketika kita berkhotbah, hendaklah khotbah itu berkuasa dan itu akan menjangkau orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga malas. Ini hampir sama. Banyak orang sekarang semakin malas, ya, mau enak saja, mau yang nyaman saja. Uang banyak tapi bekerja sedikit. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, kurang berdoa, tidak mengandalkan Tuhan. Ini yang terjadi juga dalam kehidupan banyak orang-orang percaya, yang iblis mau hancurkan semua iman kita dengan kita tidak suka untuk berdoa, tidak suka untuk mengandalkan Tuhan. Padahal saudara-saudara, kuasa doa itu begitu luar biasa. Ketika kita berdoa, maka kuasa Tuhan akan ada pada kita. Karena di dalam doa itu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita untuk menghadapi situasi yang terjadi. Kemudian saudara-saudara, cinta akan uang. Ini sering sekali terjadi, apalagi bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Cinta akan uang itu sering sekali menggagalkan pelayanan. Pelayanan semakin tidak terarah. Pelayanan semakin hancur hanya karena apa? Karena pelayan-pelayannya lebih cinta akan uang daripada melayani jemaat Tuhan. Ini menjadi pergumulan bersama kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Supaya hendaklah hamba-hamba Tuhan jangan saling berupaya untuk menunjukkan, mempertontonkan kehebatannya, pakaiannya, sepatunya, mobilnya, apalagi rumahnya, apalagi. Celakalah kita, apalagi ketika kita memperkaya diri kita dengan melayani. Hati-hati loh. Banyak orang sekarang sudah sering hanya mencari uang untuk pelayanan. Sehingga apa? Pelayanan itu terlantar. Domba-domba Allah itu terlantar. Tuhan akan tuntut itu kepada kita. Maka kita harus mempertanggungjawabkan itu satu persatu. Bagi kita yang hamba Tuhan sebagai pendeta, sebagai penatua, atau sebagai apapun di gereja, maka layanilah Tuhan. Jangan engkau terlalu cinta akan uang. Jangan mencintai uang, supaya pelayanan kita lebih baik. Dan yang terakhir saudara-saudara, semangat memberitakan Injil yang mengendor. Jadi hati-hati. Sekarang ini semakin banyak orang sudah mengendor penginjilannya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang sudah tidak diteguhkan lagi, tidak dikuatkan lagi. Dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan tidak diingatkan dan tidak diberitakan Injil. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, setelah firman Tuhan ini, yaitu Rasul Paulus mengingatkan kita di ayat yang ke-18, Efesus 6 ayat yang ke-18, dia katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dimintakan kepada kita supaya kita mengandalkan doa. Mari kita berdoa terus, karena kuasa doa itu begitu besar. Ingat, doa orang benar
disampaikan itu besar kuasanya. Ya, doa orang benar. Jadi orang yang benar berdoa itu akan besar kuasanya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari berdoa. Jangan pernah putus-putusnya berdoa. Doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Orang yang tidak berdoa, maka dia sudah mati sekalipun dia masih hidup. Orang yang tidak berdoa, maka imannya sudah mati. Oleh karena itu, semangat terus. Jangan mau lemah. Hati-hati, gempuran iblis begitu kuat, maka kita harus memiliki memiliki kuat kuasa dari Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, berkatilah itu. Ajar kami untuk tetap semangat, ajar kami tetap untuk percaya kepada Tuhan, rendah hati, supaya kami bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Karena iblis selalu berupaya untuk menghancurkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami bahwa hidup iman kami ini adalah hidup di dalam peperangan, sehingga kami harus kuat dan mengandalkan Engkau. Terpujilah Engkau Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah semangat, jangan andalkan dirimu dalam kehidupan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.